Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita sampai pada komposisi transformasi. Komposisi ini artinya transformasi dilakukan lebih dari satu kali. Ya, sebuah transformasi dilanjutkan dengan transformasi lagi. Di dalam matematika, komposisi fungsi ya itu disimbolkan dengan bundaran, bacanya G bundaran F ya, atau G lingkaran F itu biasanya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas komposisi transformasi. Ingat, transformasi merupakan fungsi ya, transformasi adalah fungsi, sehingga konsep komposisi transformasi sama halnya dengan komposisi fungsi pada umumnya yang telah kamu pelajari sebelumnya di kelas 10. Nah, jadi di sini ada fungsi. Yang pertama, fungsi F memetakan dari A ke B, kemudian fungsi G memetakan dari B ke C. Ya, nah ini disebut komposisi G bundaran F ya. Jadi yang belakang itu taruh depan. Artinya apa? Di dalam sini bacanya sebuah titik atau garis ya, sebuah objek dilakukan transformasi F dulu, kemudian dilanjutkan transformasi G, seperti itu ya. Jadi bacanya dari belakang. Ini adalah fungsi komposisi. Berdasarkan gambar di atas, fungsi F memetakan anggota domain ya. Domain itu daerah asal ke tempat satu anggota kodomain pertama, himpunan B ya. Sambil dilihat, ini adalah domain ya dari fungsi F ya. A ini adalah domain dari fungsi F, ditransformasikan ke B ya. Kemudian B ini adalah domain dari C ya, seperti itu ya. Jadi domain ke satu anggota kodomain itu daerah kawan. Nah, ini domain daerah asal atau ya, kalau range daerah hasil ya. Himpunan pertama, himpunan B, kemudian fungsi G akan melanjutkan pemetaan ke anggota kodomain kedua atau himpunan C, sementara fungsi G bundaran F akan memetakan anggota domain himpunan A secara langsung ke kodomain kedua. Jadi G bundaran F itu langsung memetakan dari A langsung ke C. Sekarang bagaimana jika fungsi berupa transformasi geometri seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi? Coba kamu pahami masalah berikut. Masalah 4.6, misalkan sembarang titik A yaitu X, Y ditranslasikan dengan translasi A1B1, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 yaitu A2B2. Coba tentukan koordinat akhir titik A. Alternatif penyelesaiannya adalah sesuai dengan konsep translasi, maka persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap. Namun, proses translasi bertahap ini dapat melahirkan konsep komposisi translasi. Coba kamu amati ya. Dari XY ditranslasikan dengan matriks translasinya adalah A1B1 menjadi X aksen Y aksen. Ya, X aksen Y aksen akan ditranslasikan dengan translasi kedua akan menghasilkan X aksen Y aksen. Ya, X aksen Y aksen adalah A2 kali B2 kali X aksen Y aksen. Sedangkan X aksen Y aksen adalah A1B1 tambah X tambah Y ya. Ini tambah juga. Maka X aksen Y aksen adalah A1B1 tambah A2B2 tambah, jadi di sini XY ini ditambah A1 dulu baru tambah A2. Jadi ini adalah transformasi pertama, di sini transformasi kedua. Ingat ya. Jadi di sini adalah titiknya yang belakang, ya di belakangnya ada transformasi pertama, di belakangnya lagi ada transformasi kedua. Cara nyusunnya seperti itu secara konsep. Tapi karena ini penjumlahan, dibolak-balik hasilnya tetap sama, tapi secara konsepnya seperti ini. Ya, maka X aksen Y aksen adalah matriks dari transformasi kedua ditambah matriks transformasi pertama ditambah titiknya itu sendiri. Ya, nah. Matriks transformasi kedua tambah matriks transformasi pertama adalah ya matriks komposisi dari transformasi kedua bundaran transformasi pertama. Ingat, di dalam komposisi yang belakang dilakukan lebih dahulu ya. Dan T2 bundaran T1 ini adalah matriksnya sendiri adalah A2 B2 tambah A1 B1. Nah, proses komposisi translasi tersebut dapat dilihat seperti ini. Ya, titik aslinya ini.
ya, ditranslasikan dengan translasi pertama menjadi ini, ya, terus kemudian ditranslasikan dengan translasi kedua menjadi ini. Kalau komposisi langsung dari sini ke sini, jadi jalan pintas. Nah, seperti itu ya, kayak jalan pintas. Oke, jadi konsepnya kayak konsep penjumlahan vektor juga ya kan, seperti ini dalam fisika. Secara umum matrik komposisi translasi dituliskan sebagai berikut. Jika matrik T1 adalah AB dan matrik T2 adalah CD, maka di sini matrik T1 bundaran T2 artinya T2 dilakukan dulu ya, kalau seperti ini. Jadi MT1 tambah MT2 adalah ABCD. Kalau matrik MT2 bundaran MT1 adalah matrik T2 dilakukan ditaruh di depan, T1 ditaruh di belakang. Oke. Nah, kalau matrik yang atas ini, matrik translasi kedua dulu dilakukan baru translasi yang pertama. Tetapi kalau yang bawah, yang pertama dilakukan baru yang kedua. Jadi intinya yang belakang dilakukan lebih dahulu secara konsep seperti itu. Contoh sekarang. Contoh titik A yaitu 6,8 ditranslasikan dengan matriks translasi pertama 3-32, kemudian dilanjutkan dengan translasi kedua min 4 min 1, tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Nah, di sini karena dilakukan T1 dulu, maka matrik translasinya ya adalah MT2 bundaran T1. Artinya T1 dilakukan lebih dulu ya, dihitung dibacanya dari belakang. Dilakukannya dari belakang. Ya, jadi 6 min 8 ini akan ditranslasikan menjadi X aksen Y aksen sekali translasi. Harusnya ini kan X aksen Y aksen kalau 2 kali translasi. Ya. Kemudian ini akan menjadi X aksen Y aksen adalah matrik T2 di bundaran matrik T1 ya, matrik T2 dilakukan ditaruh di belakang karena di sini MT2 T2 bundaran T1 ya, dimasukkan matrik transformasi dari T1 dan T2 lalu dijumlahkan, jadilah hasilnya seperti ini ya. Jadi posisi akhir ya, nah ini kok ini berarti kurang aksen ya, kita ngikut saja, ini disesuaikan saja. Nah gitu, ternyata langsung 2 ya aksennya di sini, jadi salah ketik di sini. Posisi akhir dari A ya menjadi A aksen adalah min 1 min 7. Oke, kita akan lihat materi berikutnya. Coba kamu amati cermin, tukang cukur atau salon. Di depan kita ada cermin dan di belakang kita juga ada cermin, itu bonceng ya, sampai infinity. Jadi kamu memiliki bayangan dari cermin depanmu, di belakangmu kan? Kamu amati lebih lanjut, bayangan cermin depan akan mempunyai bayangan juga di cermin belakang dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan terjadi pencerminan terhadap dirimu sebagai objek. Nah, menunjukkan terjadi pencerminan terhadap dengan dirimu sebagai objek. Ya sudahlah, intinya kita sebagai objeknya dan bayangan kita adalah bayangan kita. Nah, bingung kan? Nah, ini akan melahirkan konsep komposisi refleksi ya. Jadi hasil refleksi kita direfleksikan lagi sama cermin berikutnya. Mari kita turunkan formulanya. Secara umum, misalkan titik sembarang ya. A, koordinatnya adalah XY, direfleksikan C1, dilanjutkan dengan refleksi C2. C artinya cermin ya mungkin ya. Di mana refleksi C1 adalah ABCD dan matrik refleksi C2 adalah EFGH. Dapat kamu menemukan konsep komposisi refleksi. Konsepnya adalah ya sebuah titik, yaitu kita yang dalam hal contoh tadi X, Y dicerminkan terhadap cermin pertama ya, direfleksikan akan menghasilkan A aksen yaitu X aksen Y aksen. Maaf. Kemudian direfleksikan lagi dengan cermin kedua atau menjadi A aksen Y aksen. Ya, jadi X aksen Y aksen itu adalah matrik dari cermin 2 ya. Cermin 2 sebentar, ini aksen ini. Cermin 1, wah, ini kebalik-balik ini ya. Cermin 1 yang aksen Y aksen seharusnya, ini kebalik ini. Ya. Nah, ini adalah yang 1 harusnya. Ya. Jadi X aksen Y. Sebentar.
X aksen Y aksen adalah MC2. Nah, ini aksennya kurang ini. Ya, kurang ketik ya. Jadi X aksen Y aksen adalah matrik dari refleksi cermin kedua terhadap bayangan dari objek. Ya, di mana MC2 adalah IFGH. Terus kemudian nah ini tanpa aksen seharusnya, tanpa aksen. Jadi ini tanpa aksen harusnya. Ya. Nah, ini ini kacau. MC1 harusnya ini tanpa aksen. Ini aksennya satu harusnya. Aksennya satu aja. Jadi banyak yang ya. Nah, ini satu saja. Jadi aksennya satu ini adalah MC1 kali XY-nya ini tanpa aksen. Jadi banyak yang salah, bukan banyak sih, ini salah ketik. Nah, harusnya gini. Jadi X aksen Y aksen adalah matrik pencerminan refleksi dari cermin pertama dikalikan dengan XY, di mana matrik dari cermin pertama adalah ABCD. Oke, jadi pada intinya ya X aksen Y aksen itu adalah komposisi dari MC. Nah, ini kebalik. Seharusnya dilakukan terhadap MC1 dulu. MC1 MC2. Wah, ini kebalik-balik ya. Nah, ini dilakukan dulu baru yang ini. Nah, MC1 MC2. MC1 2 ABCD EFGH. Harusnya C. Nah, ini kebalik-balik semua ini ya. Jadi dilakukan terhadap C1 dulu, setelah itu hasilnya dilakukan terhadap C2. Nah, dilakukan terhadap C1, berikutnya C2. Ini C1 C2. Ini kebalik-balik. C1 C2. Wah, ini banyak yang kebalik-balik ya. Kita lihat kesimpulan akhirnya saja nanti. Jadi ini sangat rawan kebalik-balik ini. Ya, kita lewati dulu. Kita langsung kepada kesimpulan. Pada intinya gini, secara gambar. Jadi X dan Y ini ditransformasikan menjadi A aksen ya. A dicerminkan jadi ini, terus ini dicerminkan jadi ini. Jadi C2 C1 hasilnya C1 dilakukan dulu baru C2. Nah, ini yang benar. Jadi langsung kesimpulan, saya harap kesimpulannya benar. Jadi matriks C1 adalah ABCD dan C2 adalah EFGH. Matrik komposisi C1 C2 atau C2 C1 diturunkan seperti ini. Oke, kita pada contoh. Semoga nggak kebalik-balik contohnya. Ya, ininya sih oke ya. Ini ya oke. Contoh. Jadi ini garis 2x min 8y min 3 sama dengan 0 dicerminkan dengan C1 komposisi C2 di mana kalau ini dilakukan C2 dulu harusnya. Di mana C1 adalah cermin terhadap sumbu X dan C2 adalah cermin terhadap sumbu Y min X, tentukan persamaan garis. Ya. Komposisi C1 C2. Ya. Nah, C2-nya kalau gini artinya C2 dilakukan terlebih dahulu. Ya, dicerminkan terhadap ini ya. C2 dilakukan terlebih dahulu. Jadi bacanya dari belakang. Jadi matriks ini sebenarnya titik A, Y ini dicerminkan terhadap cermin 2 baru dicerminkan terhadap cermin 1. Ya, makanya yang kedua itu taruh belakang, yang satu di belakang, di depan. Ya, jadi ini dalam prakteknya bisa ya komposisi ini dikalikan dulu. Dikalikan seperti ini. Jadi dapatnya matriks ini dari kita ulang lagi ya. Jadi min 1 dikali min 1 adalah min 1 ya, 0 tambah 0 adalah 0 kan gitu ya. Siapa tahu ada yang bingung. Ya, 1 dikali 0 sekarang baris 1 dikalikan kolom 1 dikali 0 adalah 0 ditambah 1 tambah 0 adalah kali 0 adalah 0, 0 tambah kali min 1 adalah 0. Di sini hasilnya 0. Untuk mengisi baris 2 kolom 1, baris 2 dikalikan kolom 1. Di sini 0, di sini 0. Ya. Ini 0 kali 0, 0, min 1 kali min 1 adalah 1. Hasilnya menjadi seperti ini ya dari perkalian itu. Jadi enak dikasih garis bantu seperti ini. Maka hasil akhirnya adalah ini.
Dengan matrik tersebut ya, terus kita substitusikan X aksen Y aksennya. Ya, X aksen Y aksen kita substitusikan. Jadi X adalah min X aksen, Y adalah Y aksen. Kalau di buku langsung dimasukkan di sini ya. Langsung X, ini X-nya diganti min X, Y-nya diganti tetap Y. Ya. Nah, garis aslinya adalah ini. Nah, dimasukkan ke ini saya copy di bawah biar kita agak sengaja saya lebarkan biar tahu kalau itu soalnya. Nah, lalu di copy disubstitusikan ke sini ya, disubstitusikan ke sini ya. X untuk habis 2 terus kalikan min X 8 kalikan Y sama dengan ini. Maka garis hasilnya dari komposisi translasi itu komposisi pencerminan refleksi itu adalah ini. Oke. Konsep komposisi translasi dan komposisi refleksi sama halnya dengan konsep komposisi rotasi dan dilatasi. Dengan menggunakan konsep komposisi fungsi, maka komposisi rotasi dilatasi merupakan proses terhadap fungsi rotasi atau fungsi dilatasi. Kita lanjutkan lagi ya. Misalkan sekarang Y diputar terhadap 0,0 ya, berarti ini translasi transformasi pertama, saya kasih nama T1 ya. Transformasi pertama dengan sudut alfa dilanjutkan dengan rotasi. Jadi rotasi ini adalah transformasi kedua ya. Dengan rotasi sudut alfa 1 menghasilkan bayangan A aksen Y aksen. Dapatkah kamu bangun formula komposisi rotasi? Ya, ini diputar komposisi rotasi ya, kedua-duanya rotasi. Nah, pertama ya XY ya, ini di X aksen Y aksen adalah ini rotasi ya, adalah XY dengan pusat 0 ya, dengan pusat 0. Jadi langsung saja ya. Dan di sini pusatnya enggak 0 yang kedua. Oh, pusatnya 0 juga. Kalau pusatnya 0 sih gampang ya. Jadi R2 adalah cos alfa 2, ini intinya yang kedua lah, semuanya 2, ini semuanya 1. Di sini ada R2 dan di sini ya yang perlu kita perhatikan. Jadi R1 dilakukan lebih dulu. R1 dilakukan lebih dulu. Ya, baru R2. Ya. Dengan mensubstitusi X aksen Y aksen diperoleh seperti ini. Jadi di sini adalah matriks yang pertama, ini dilakukan terlebih dahulu ya, baru yang kedua. Jadi yang lebih dahulu itu di belakang ya. Nah, sehingga ini bisa dijumlah cos alfa 1 alfa 2 min sin alfa 1 alfa 2 ya, sin alfa 1 alfa 2 cos alfa 1 alfa 2. Sebentar. Oh iya, ini dikalikan dulu toh, dikalikan seperti ini. Asalnya dikalikan seperti ini ya. Hasil perkalian adalah seperti ini, terus kita menggunakan rumus trigonometri. Untuk yang ini ya, coba kita buktikan bagian sini baris 1 kolom 1 ya. Ini cos alfa 2 dikalikan cos alfa 1 cos alfa 2 cos alfa 1 ya, dikurangi ya. Di sini adalah dikurangi minus ya, atau tambah minus ya, dikurangi sin alfa 1 sin alfa 2 sin alfa 1 sin alfa 2. Nah, sin alfa 2 sin alfa 2 sin alfa 1. Nah, di sini secara rumus trigonometri ini adalah dirubah menjadi cos alfa 1 tambah alfa 2 cos alfa 2 tambah alfa 1 ya. Jadi kita mengenal ini sebagai rumus sudut penjumlahan ya, rumus jumlah sudut. Kalau kalian mau googling rumus trigonometri jumlah sudut, rumus, jadi diketikkan di Google ya, rumus trigonometri atau rumus cos gitu ya, jumlah sudut. Nah, nanti akan muncul daftarnya ya. Sin yang penjumlahan, cos yang penjumlahan itu ada. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah fungsi komposisinya. Sehingga perhatikan skema rotasi berikut sama dengan tadi. Intinya
ini rotasi pertama dilakukan terus baru dilanjutkan dengan rotasi kedua. Oke, di sini saya simpulkan T semua ya. Jadi kalau mengikuti buku ya simpulkan R. Masalah simbol nggak apa-apa, kita ganti-ganti. Ya, T itu maksudnya bukan translasi, transformasi ya, saya artikan gitu. Ya, tapi di buku maunya R ya, kita ngikut R aja ya biar kompak. Oke ya, pada intinya gitu. Jadi yang dalam komposisi yang dilakukan pertama itu taruh belakang. Jadi makanya di sini agak kacau ini penurunan rumusnya di buku ini tadi. Jadi akan saya lewatin saja tadi. Jadi penurunan rumus ini memang agak kacau. Ya, agak kacau. Banyak yang kebalik-balik di sini. Kurang teliti dalam ngetiknya. Dengan demikian diperoleh formula untuk komposisi rotasi pada pusat 0,0 sebagai berikut. Nah, ya penurunan jadi sudah tahu, maka ini bisa dianggap sebagai rumus baru. Ya, rumus baru. Dengan syarat ya, yang pertama ini dilakukan lebih dulu ya, yang pertama dilakukan. Bentuknya tetap ya, cos sin min sin. Jadi asik ini ya, bentuk akhirnya, bentuk komposisi dari ininya asik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan contoh titik AB dirotasi dengan R1 dan R2, di mana R1 adalah rotasi dengan sudut 180 berlawanan arah jarum jam. Ya, jarum jam kalau searah jarum jam ini negatif, ya. Kalau berlawanan arah jarum jam ini positif. Ya, berarti ini adalah positif. Ya, berlawanan arah jarum jam ini penting. Kata-kata berlawanan dan pusat 0,0 dan R adalah rotasi dengan sudut 90 berlawanan jarum jam positif juga. Ya, pada pusatnya berbeda ini ya. Pada pusat ini ada 0,0, yang kedua rotasi dengan sudut 90 berlawanan jarum jam pada pusat PB2A. Tentukan posisi akhir dari titik A tersebut. Ya, jadi ini beda. Kalau beda, nah kita lakukan satu persatu ini ya. Dengan konsep komposisi maka wait a minute. 90 180 dengan konsep MR1R2. Oke. Dari X aksen Y aksen adalah MR1 bundaran MR2 di mana AB. Sebentar. Titik aslinya adalah AB, ini titik aslinya ya. Ini pusatnya B2A. Oke. Jadi titik aslinya AB dirotasikan terhadap R2 dulu baru R1. Nah, ini kebalik ini. Dirotasi R1. Oh iya, enggak sih, R2 R1 ya. Di sini enggak kebalik, di sini soalnya gitu kok. Ya. Jadi rotasi dengan R1 R2 di mana R1 adalah rotasi. Oke, memang R2-nya dulu dilakukan, R2 R1 ya. Nanti nulisnya R1 bundaran R2 di mana MR2 adalah ini ya. Terus bikin matriksnya, cos 0 adalah 0, cos 90 adalah 0 dan sin 90 adalah 1 ya. Dan di sini adalah pusatnya 0,0. Jadi ini pakai rumus yang panjang, seharusnya nggak perlu ininya ya. Min 0 tambah 0 lagi, nggak perlu, langsung saja bisa ya. Jadi nggak perlu sepanjang ini. Jadi nolnya ini bisa dihilangkan sebenarnya. Langsung 0 min 1, 1 0 dikalikan AB gitu aja cukup sebenarnya. Jadi ini adalah MR1 ya, dan MR1-nya nah. Ini MR2 ya, MR1-nya adalah yang 180 ya. Jadi yang karena MR1, MR2 dilakukan dulu. Jadi ini yang R2, di sini yang R2, di sini adalah yang R1. Ya. Nah, kebalik ini. Sebentar. Di mana MR1 MR2 sebentar. MR2 dilakukan dulu. Oh ya, jadi ini adalah proses yang kedua. Ya, proses yang kedua. Ini adalah MR2.
proses rotasi yang R2, proses rotasi yang R2 ini dilakukan dulu. Ini ditambah AB ya, dikalikan AB terus dikurangi B min A. Di sini adalah pusatnya ya. BA adalah pusatnya. B2A adalah pusatnya. Di sini dari AB. Di sini 1 min 1 0 1 ini adalah sebentar dari yang ke 1. Nah, ini gimana ini? X1 Y2 MR1-nya adalah ini adalah R1. Ini adalah R2. Ya, di sini kita lihat ini adalah R2-nya, terus ini adalah R di sini ini adalah. Nah, ini wah, gimana ini? Di sini 0 min 1 1 0 ini adalah R2. Ya. 0 0 1 min 1 juga R2. Nah, proses ini semua adalah proses R yang pusatnya di A, B adalah R2 ya, ini R2. Jadi seharusnya ini adalah semuanya ini ya, semua satu blok ini. Satu blok ini seharusnya adalah proses R2-nya. Ya. Proses R2 dilakukan selesai baru dikalikan dengan proses R1. Harusnya ini adalah R1. Dan kalau ini R1, nah di sini harusnya ini min 1 harusnya. Banyak salah ketik ya. Ini min 1 ya, di sini 0 0 lah, harusnya gini. Nah, harusnya gini. Jadi proses R2 yang hasilnya nanti dikalikan dengan R1. Karena R2 ini akan menghasilkan X aksen Y aksen toh, Y aksen. Nah, X aksen Y aksen ini dikalikan dengan R1 mendapatkan X aksen Y aksen sebenarnya. Jadi agak kacau. X aksen Y aksen ini harusnya 2 kali ya. Harusnya 2 kali ya. Jadi semua proses ini R2 ini akan menghasilkan ini. Semua proses R2 itu akan menghasilkan ini ya. Terus ini dikalikan R1 ini adalah aksennya 2 kali seharusnya. Nah. Ya. Wah. Kacau ya. Jadi posisi akhirnya seperti ini. Nah, misalnya kalian melihat proses seperti ini agak susah, dilakukan 2 kali aja daripada bingung, ya. Tapi lakukan R2 dulu, R2 dilakukan dulu, baru hasilnya dikalikan R1 gitu aja loh. Gak usah repot-repot ya. Kayak gini kebanyakan acara gini tambah bikin repot, apalagi kebalik-balik gitu. Kacau. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. 2X min Y min 3 dirotasi R1 bundaran R1. Jadi R1 dilakukan 2 kali. Ya, R1-nya dilakukan 2 kali, di mana R1 adalah rotasi dengan sudut 90 berlawanan jarum jam pada pusat P21, tentukan persamaan berikut. Jadi ini dilakukan 2 kali. Jadi kita sampai di sini, garis ini dirotasikan 2 kali, R1 lagi. R1 adalah rotasi dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti ini sudut positif ya. Dengan pusat 1 2 tentukan persamaan akhir. Jadi di sini XY adalah R1 dibundarkan dengan R1 sendiri menghasilkan X aksen Y aksen. Ya, ini cuman aksennya diambil 1 aja ya. Enggak apa-apa. Nah, jadi X aksen Y aksen sama dengan MR1 ya kali R1 XY, di mana MR1-nya adalah ini ya. Cos di sini sin ya, cos min sin cos ini kalau dimasukkan 90, cos 90 adalah 0 dan sin 90 adalah 1. Jadinya seperti ini. Lalu X aksen Y aksen adalah MR1 ya, jadi matrik rotasi 1 ini didiamkan dulu di sini ya. Yang kedua yang sebenarnya adalah 1 juga dikerjakan dulu sampai selesai. Pada intinya gitu ya. Sehingga kita melakukan 2 kali sebenarnya di sini. Yang kelihatannya kayak sekali gitu. Jadi ini didiamkan dulu, ini selesaikan.
Jadi ini dikalikan dengan sudut aslinya ya, yang awalnya adalah XY yang dikurangi pusatnya adalah 1,2 ya, seharusnya melakukan 2 kali ya. Ini kan kayak kita sekali melakukan proses matriks rotasi ya, dikurangi 1,2 ditambah lagi 1,2 ini karena pusatnya di 1,2. Ini sudah selesai, dilanjutkan proses berikutnya. Sama adalah matriksnya adalah 0 0 ya, 0 min 1 1 0, ini sama dilakukan terhadap hasilnya ini. Ingat, ini dikurangi 1 dikurangi 2 terus tambah 1 tambah 2 di belakangnya. Jadi kayak kita sebenarnya melakukan 2 kali pada intinya ya. Nah, nulisnya aja seolah-olah sekali. Nah, hasil akhirnya adalah ini, terus kita substitusikan ya, dengan X adalah X aksen plus 2 dan Y adalah Y aksen min 4, kita substitusikan pada persamaan garis awal yang kita miliki. Nanti akan kita latih di uji kompetensi lah ya. Oke, kita lanjutkan masalah 49 ya. Misalkan titik X, Y didilatasi dengan pusat 0,0 dan dengan faktor skala K1, dilanjutkan dengan dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala K2, diperoleh koordinat hasil X aksen-aksen, Y aksen-aksen. Kadang-kadang aksennya 2 kali, kadang cuma sekali tok ya, nggak konsisten juga. Tapi kita ngikut aja deh ya, dengan cara yang sama pada konsep komposisi pada transformasi sebelumnya, temukan konsep komposisi dilatasi pada pusat yang sama yaitu 0,0. Oke, jadi alternatif penyelesaiannya, jadi kayak kita melakukan dilatasi 2 kali sebenarnya. Jadi X aksen Y aksen didapatkan dari dilatasi pertama dari XY yaitu K1 kali XY, kemudian hasilnya ini didilatasi di kedua ya, dikalikan K2. Jadi hasil akhirnya kalau dilatasi sih enak. Jadi K-nya ini dikalikan 2 kali gitu aja. K1 K2 kalikan X, ini paling mudah. Memang yang paling agak ruwet ini rotasi ya. Kalau translasi juga mudah, dilatasi mudah. Pencerminan agak ya sama dengan rotasi. Jadi banyak melibatkan rumus-rumus matriks yang 2 kali 2. Kalau ini enggak, langsung ya. Konsepnya sama ya. Jadi XY didilatasi menjadi X aksen Y aksen, terus didilatasi lagi menjadi X aksen aksen Y aksen aksen. Ini bisa dilakukan sekali. Nah, ingat, yang dilakukan pertama ditaruh di belakang dalam komposisi, baru yang dilakukan kedua. Nah, itu keep in mind, penting sekali. Nah, demikian formula untuk dilatasi XY adalah K1 kali K2. Ini mudah saja ya. Karena perkalian ini bersifat komutatif, ini K1 K2 ini bisa dibolak-balik toh. Nah, enggak masalah. Oke. Jadi contohnya sekarang. Contoh 4.21. Jika A 3,5 didilatasi dengan komposisi dilatasi D1 komposisi D2, di mana D1 adalah dilatasi dengan faktor skala 3 dan D2 adalah dilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusatnya di 0,0 ya. Yang kedua di pusatnya 2,1, tentukan koordinat akhir. Jadi ini dilakukan 2 kali karena pusatnya berbeda, ini penting ya. Jadi ini kayak melakukan 2 kali. Jadi yang pertama di pusatnya 0,0 kita lakukan sampai selesai ya. Jadi tinggal 3 dengan 5 dikalikan 2 pada intinya ya. Ini akan dapat 6, di sini dapat 10 langsung saja. Dan kemudian baru dilatasi kedua, ini pusatnya ada di 2,1, ini adalah pusatnya. Jadi di sini dikurangi 2 dikurangi 1, terus lagi hasilnya tambah 2 tambah 1 ya, hasil akhirnya adalah 1428. Ini adalah hasil akhir, itu mudah saja. Kalau dilatasinya dulu akan berkali-kali sampai pusing, maksudnya sampai sekian kali ya, tinggal K-nya dikalikan sampai sekian kali ya. Di sini ternyata soalnya di sini. Jika DK adalah dilatasi ke K dengan faktor skala K per K plus 1 dengan pusat 0,0, maka tentukan hasil dilatasi ini oleh D1, D2 sampai D10. Wah. Ya, jadi ini dilatasinya 10 kali. Apakah kita harus melakukan 10 kali? Lah, kita lihat. 10 kali dilatasi. Kita lihat. Di sini adalah dengan menggunakan konsep komposisi dilatasi pada pusat yang sama, akan D1 kali D2 kali D3 sampai seterusnya, terus terakhir dikali XY. Nah, di sini kita akan menggunakan cara teleskopik. Nah, jadi 1 per 1 tambah 2 kali 2 per 2 tambah 1 kali 3 per 3 tambah 1 kali 10 sampai 10 per 10 tambah 1 baru dikalikan titiknya.
ini adalah 1/2 dikali 2/3 dikali 3/4, ini kan kayak bisa coret sini coret sini, nanti 4 coret sini sampai sini, terus sampai di sini 10 coret 10, tinggal 1/11 kan. Nah, ini adalah cara teleskopik. Nah, jadi kayak yang panjang dipendekkan teleskop gitu ya. Nah, akan menghasilkan 11/55 kalau dikalikan menjadi -1/5. Ini adalah hasil akhirnya. Keren ini teleskopik. Loh, habis. Wah, sekarang waktunya kita melakukan uji kompetensi. Untuk uji kompetensi akan kita bahas di video